Percobaan ketapel. Nah, siapa yang dulu pernah main ketapel? Mungkin sekarang sudah jarang ya. Sekarang saya mau membahas ketapel ini dari segi fisika, terutama dari sisi energi. Kita tahu bahwa kalau benda elastik diberi gaya sehingga meregang, maka dia akan menyimpan energi potensial yang bisa kembali menjadi energi kinetik. Nah, saya mau melakukan percobaan untuk mengetahui berapa besar energi potensial yang terkandung dalam ketapel ini ketika ditarik, dan berapa besar energi kinetik yang diterima oleh peluru ketika ditembakkan. Langsung saja kita mulai percobaannya. Alat yang diperlukan adalah pertama tempat untuk meletakkan karetnya. Di sini saya menggunakan sumpit. Sumpit ini buat menjaga supaya tidak ketarik. Karet yang mau dicoba dipasang di sini. Lalu untuk mengetahui energi, saya harus tahu berapa gaya tariknya. Maka saya akan menarik ini dengan klip kertas, lalu akan digantungkan beban. Sambil diukur berapa jauh bebannya turun. Dari situ saya bisa menghitung energi potensial yang dimiliki oleh karet ini. Sekarang saya mau mengukur waktu yang diperlukan untuk pelurunya menabrak langit-langit. Saya pakai aplikasi ini. Dengan ini saya bisa melihat waktu dari gelombangnya dengan akurat. Nah, ini adalah suara ketika pelurunya meninggalkan karet, jadi karetnya bunyi. Ini adalah suara ketika pelurunya menabrak. Di sini kelihatan waktunya 0,090 second. Saya lakukan yang sama untuk semua percobaan. Ini untuk yang peluru yang besar. Jadi datanya sekarang seperti ini. Dengan data ini, sekarang saya mau menghitung kecepatan awal peluru. Kita tahu, peluru itu bergerak vertikal dengan kecepatan awal tertentu dan dia mengalami perlambatan dari gravitasi. Jadi, kalau saya mau tahu kecepatannya, ini rumus yang digunakan. Jadi, ini hasil kecepatannya. Untuk peluru kecil segini, untuk peluru besar segini. Untuk mengetahui energi potensial pada karet, saya pakai data yang tadi, tentang waktu karetnya ditarik dengan beban dan diukur jarak tarikannya. Ini gaya tariknya dalam satuan Newton dengan beban dari 100 gram sampai 1 kg dan jarak tarikannya tadi sampai sekitar 8 cm. Ini kalau diperhatikan membentuk garis hampir lurus. Apakah ini memang benar lurus? Kelihatannya garis lurus tidak begitu tepat ya. Persamaan parabola sepertinya lebih tepat. Tapi kenapa tidak lurus? Pertama, karet itu memang sifatnya tidak begitu linear. Lalu, waktu dipasang di tempat pemegang ketapel tadi, tarikan pada karetnya itu tidak sejajar dengan karetnya, tapi miring. Jadi ada efek sudut dan lain-lain. Jadi, ternyata hubungan gaya terhadap tarikannya tidak linear. Jadi, bagaimana caranya mendapatkan usaha dari energi potensial? Menurut definisinya, usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Kalau gayanya tidak konstan, maka bisa dilakukan integral, atau saya mau pakai cara lama, hitung luas di bawah kurva. Kurvanya, saya pakai data ini saja, jadi seperti ini.
jumlah total dari semua kotak-kotak ini mendekati nilai dari usahanya. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi untuk setiap data, saya hitung gaya kali delta X, yaitu perubahan antara X ini, menghasilkan delta W, lalu dari semua delta W, saya jumlahkan, menghasilkan, inilah dia nilai energi potensialnya, 0,39 Joule. Untuk energi kinetiknya, pertama saya sudah tahu massa kedua peluru, lalu kecepatannya, dari tadi hasil hitungan, saya bisa menghitung energi kinetik. Nah, ternyata tidak semua energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Dan energi kinetik peluru yang besar itu sedikit lebih besar dari peluru yang kecil. Walaupun massanya lebih dari 3 kalinya, tetapi energi kinetiknya hanya sedikit lebih besar, mungkin cuma 10%. Kesimpulannya, saya sudah berhasil mendapatkan energi potensial dari ketapel dan juga energi kinetik dari peluru yang ditembakkan. Di sini kesimpulannya, energi kinetik peluru itu sekitar 60% dari energi potensial untuk karet yang itu dan posisi ketapel yang begitu. Bagaimana kalau karet yang lain dan jarak posisi pemegang ketapelnya beda? Nah, itu beda lagi nanti. Silahkan dicoba sendiri. Berikutnya,